Jokowi sebut PSI bukan milik keluarga, respons PDIP, apa dia nggak punya malu? Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting, voting online, satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000, 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Boleh saja Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengklaim Partai Solidaritas Indonesia PSI bukan partai milik keluarga. Akan tetapi, terpilihnya Kaesang Pangarep jadi ketua umum tak terlepas dari statusnya sebagai anak bungsu Jokowi, sekaligus membuktikan bahwa partai yang kini berlambang gajah tersebut adalah partai keluarga. Dari semua rangkaian drama, sudah bisa dipastikan bahwa PSI akan kembali dipimpin oleh keluarga Jokowi. Dalam hal ini oleh Kaesang Pangarep bin Joko Widodo, kata Direktur Indonesia Political Review IPR, Iwan Setiawan kepada inilah.com, dikutip Minggu 20 Juli 2025. Ia sudah memprediksi dari jauh-jauh hari, Kongres PSI nantinya akan menetapkan kembali Kaesang dari jabatannya sebagai ketua umum, dan mungkin Jokowi akan masuk menjadi ketua Dewan Pembina atau sejenisnya. Ujarnya menambahkan, terkait konsep partai TBK, Iwan melihat hal itu cuma gimmick politik untuk meraup simpati publik dan ingin menunjukkan perbedaan dari PDIP dan partai lainnya. Tapi tetap saja PSI tetap menjadi milik keluarga Jokowi. Kalau konsep TBK hanya diukur dari metodologi pemilihan ketum, bagi saya itu belum bisa memenuhi syarat bisa dikatakan sebagai TBK. PSI harus memiliki konsep yang komprehensif terkait penerapan TBK dalam PSI. Ia menanggap terbentuknya PSI memang dipersiapkan untuk Jokowi dan keluarganya. Slogan PSI sebagai partainya Jokowi bukan hanya sebagai jargon belaka, tapi memang PSI milik Jokowi dan keluarganya. Pendiri partai PSI sebut kalau kita tidak dapat darah keluarga Pak Jokowi, kita tutup PSI. Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi atau menantunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri,
kita tutup partai ini. Berarti benar ya dugaan masyarakat Indonesia dari saat itu ya. Kalau PSI ini memang disiapkan untuk Pak Jokowi karena PSI, Partai Solo Indonesia. Kongresnya aja di Solo. Ya udah ya. Pak Jokowi waktu itu mengatakan mau pulang ke Solo menjadi rakyat biasa. Ya, rakyat biasa yang menjabat sebagai Dewan Pembina. Memang ketua umumnya itu Mas Kaisang, tapi otaknya semua pemimpinnya sebenarnya Pak Jokowi, iya kan? Dan logo gajah ini seolah-olah ingin menunjukkan kalau gajah marah ingin nyeruduk banteng yang sedang tidur. Semoga PSI ke depan sesuai dengan cita-cita Mas Kaisang ya, lolos Senayan 2029. Sukses terus PSI. Gajah! Gajah! Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi atau menantunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Kalau perlu saya bilang pada Grace, nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada Anda akan jadi apa PSI dengan Jokowi atau tanpa Jokowi? Iya, ketika memang deklarasi itu sudah muncul ya dengan istilah Jokowisme, saya harus katakan ini ekstrim ya, karena bahkan tidak pernah saya dengar ada Soekarnoisme, Soehartoisme, seberapa besarnya kekuatan politik seorang presiden di masa lalu. Artinya memang sudah ada pergeseran, partai ini akhirnya masuk pada skala lebih ekstrim pada sebuah sistem kepartaian yang dulu mereka kritik, yang seakan-akan hanya milik dinasti politik tertentu, milik keluarga tertentu. Bahkan mereka lebih ekstrim, masuk pada paham isme seorang tokoh. Dan itu kan terbukti dengan fakta-fakta empiris, bagaimana kontroversi seorang Kaisang, lalu kemudian tiba-tiba karena menjadi anak presiden, lalu menjadi seorang ketua umum, ketika baru 3 hari menjadi KTA, nggak pernah ada di partai lain. Lalu kemudian kalau kita lihat juga bagaimana terpilihnya kembali, lalu kemudian istilah yang diungkapkan langsung oleh Jeffrey Giovanni bahwa kalau nggak ada Pak Jokowi atau darahnya, itu kita tutup saja, kira-kira seperti itu. Ya artinya memang mereka sudah bergeser masuk pada situasi sistem kepartaian yang memang harus kita akui ya, itu masih terjadi di hampir semua Tapi kan partai. Pak Jokowi tadi menegaskan juga bahwa ini milik semuanya, tidak ada milik keluarga ataupun orang tertentu. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi, saya sedang mengatakan bukan statement Pak Jokowi. Makanya saya katakan kontradiktif, Cynthia, bahwa apa yang keluar dari mulut Dewan Pembina saat ini atau apa yang dilakukan oleh partai ini dengan memberikan privilege lebih kepada Jokowi dan keluarganya, yaitu kan artinya menunjukkan bahwa partai super terbuka ini masih sebatas jargon. Dan pertanyaannya kemudian adalah mana yang lebih efektif? Mungkin pada akhirnya PSI melihat, oh sepertinya bangsa ini masih feodal, pemilihnya masih lebih melihat sosok, bahwa kekuatan Jokowi masih besar. Apakah ini bisa dilihat sebagai strategi yang lebih realistis? Mungkin iya, tapi kan juga harus dilihat lebih mendalam. Pertanyaannya apakah betul Pak Jokowi seutuhnya masih menjadi magnet elektoral ketika yang berkuasa sudah bukan lagi beliau? Pertanyaan kedua, apakah Kaisang kemudian bisa dianggap menjadi simbol dari keberhasilan Jokowi? Kan terbukti orang pada akhirnya misalnya melihat Gibran tetap berbeda dengan Jokowi yang memiliki latar belakang dan pengalaman politik yang berbeda. Kalau saya melihat pencapaian elektoralnya mungkin masih akan gambling dengan pilihan seperti ini, tapi PSI sudah meruntuhkan identitas dan positioningnya yang awalnya itu sangat baik, sudah diletakkan sebagai partai progresif dan anak muda. Itu yang saya sayangkan. Adalah yang PDIP ya, yang paling ekstrim. PDIP itu yang menentukan siapa yang jadi ketua PDIP adalah Bu Megawati ya. Dia punya hak prerogatif, itu sudah dinyatakan dalam ADART tahun 1999 bahwa yang berhak menentukan adalah Bu Megawati. Jadi kalau dalam ketua umum dipilih Kongres, Anda baca lagi ADART-nya. Enggak, tolong baca apa yang disebut sebagai hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebagai ketua umum, tapi ketua umum itu dipilih melalui Kongres. Itu ada di ADART. Dialah yang menentukan siapa yang jadi ketua. Ketua DPP, struktur DPP, bukan ketua umum. Tolong baca lagi. Saya orang PDIP. Ya, tolong dibaca lagi. Saya orang PDI Perjuangan, gitu kan? Ya.
saya juga bisa bilang apapun ya. Saya mau bilang itu yang menurut kami paling tidak demokratis. Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di Kongres. Iya. Kemudian dia punya hak prerogatif untuk membentuk yang namanya struktur Formatur, DPP. Ya. Bukan ketua umumnya dipilih Ibu Megawati Ya, gitu lah. Menurut Guntur Romli. Loh, menurut ADRT. Ya nggak apa-apa. Nah, saya bukain untuk Anda. Nih saya bukain. Silakan Oke, Anda silakan ngoceh. lanjut dulu. Kalau bohong nanti saya bantah. Kasih kesempatan sebentar kepada Bang Ade Armando untuk mengklarifikasi pernyataannya. Sebelum saya ke mahasiswa, silakan. Biar fair. Ini biar fair ya. Jadi sebetulnya ternyata setelah saya cek ulang nih di website, sebetulnya yang hak prerogatif Megawati adalah memilih presiden. Calon presiden. Calon presiden PDIP harus datang dari ketua umum. Ya, artinya sebetulnya seperti dikatakan Mas Adi tadi, ya sama aja PDIP dengan partai-partai lain. Tapi bukan sebetulnya yang terjadi adalah dari bawah diajukan nama-nama, dimajukan ke Kongres, Kongres memilih siapa yang menjadi ketua umum. Bahwa ketua umum PDI Perjuangan dipilih oleh Kongres PDIP. Sama sekali PDI Perjuangan tidak merasa bahwa PSI itu ancaman bagi PDI Perjuangan. Bang, tapi kalau nggak ngerasa ancaman, kenapa terus dikomentari, Bang? Abang sudah berkomentar, kemudian kita itu mengomentari PSI kenapa? Juga berkomentar. Karena kader PSI itu paling genit mengomentari PDI Perjuangan. Mereka bahkan tidak tahu yang namanya di demokrasi itu ada aklamasi. Karena mereka selalu bilang, oh di PDIP mana ada pemilihan ketua umum seperti kami. Partai PDI Perjuangan itu penganut demokrasi tulen. Kita itu aklamasi memilih ketua umum, bukan karena kita diteror, diancam, tidak. Justru kita sekarang mempertanyakan partai terbukanya PSI ini. Saya bertanya-tanya melihat Jokowi berpidato di panggung itu sebagai apa? Sebagai ketua umum, sebagai ketua Dewan Pembina, atau sebagai kita masih nantikan atau pemilik modal? Atau pemilik partai. Saya bertanya-tanya itu kapasitasnya di situ berpidato apa. Dan jadi kalau PSI terlalu genit mengomentari PDI Perjuangan selama ini, makanya kami juga membalasnya. Karena kami sebetulnya tidak ingin terganggu, tapi lama-lama gatel juga ya harus dikomentari. Nah itu dasarnya kami selalu mengomentari tentang PSI. Nah karena banyak dikait-kaitkan memang posisi Pak Jokowi, Mas Gibran yang selama ini memang adalah kader PDI Perjuangan yang tiba-tiba keluar, dan di 2024 Jokowi yang saat itu masih kader PDI Perjuangan secara nyata-nyata mendukung partai PSI. Balihonya di mana-mana semua PSI partai Jokowi. Dan itu kan sebuah etika politik yang bagi kami itu sangat. Tapi kan memang PSI ini ada istilah Jokowisme tadi, Bang. Jokowisme pun saya pikir PSI tidak bisa menjelaskan Jokowisme itu apa. Karena Jokowi dengar, saya mau selesaikan. Jokowi tidak pernah kita dengar. Saya sebagai anak bangsa, politisi, saya tidak pernah mendengar Jokowi itu punya gagasan apa seperti Soekarno terhadap Indonesia. Politikus PDIP Guntur Romli menyentil Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dimiliki oleh keluarga atau elit tertentu. Guntur mempertanyakan apakah Jokowi masih memiliki rasa malu atau tidak. Sebab, pernyataan Jokowi itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, Kaesang Pangarep, yang menjadi ketum PSI. Jokowi bilang PSI tidak dikuasai oleh keluarga, apa dia enggak punya malu? Menyampaikan hal itu di depan anaknya yang jadi ketum PSI, ujar Guntur, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Dan Ketua Dewan PSI, Jeffrey Geovani, menegaskan PSI itu harus ada darah Jokowi atau keluarganya, sambung dia. Guntur mengatakan, sejak 1 bulan lalu, dirinya sudah tahu bahwa yang menjadi ketum PSI sudah pasti Kaesang. Dia menilai, pemilihan raya yang digelar PSI untuk mencari ketum baru sama seperti sepak bola gajah. Meski ada 3 kandidat calon ketum PSI, kata Guntur, pemenangnya sudah diatur, yakni Kaesang. Tapi, seperti yang saya tegaskan 1 bulan sebelum ini, ketum PSI itu pasti Kaesang. Pemilihan ketum PSI seperti sepak bola gajah, semua sudah diatur, termasuk siapa yang menang dan sudah ditentukan siapa pemenangnya sebelum kompetisi dimulai.